Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas Ayo kita berlatih 7.4 kelas 7 semester 2. Pada soal nomor 1, di soal tersebut kita disuruh untuk menentukan nilai A berikut. Ada dua gambar, ada dua soal. Pada nomor satunya, pada soal pertama kita berpatokan kepada sudut berpenyiku. Untuk sudut berpenyiku, sudut patokannya adalah 90, besar sudutnya adalah 90 derajat. Berarti kita akan mengerjakannya seperti ini. 3A ditambah 2A sama dengan 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena dia merupakan sudut berpenyiku. Sekarang kita coba jumlahin. 3A ditambah 2A akan menghasilkan 5A sama dengan 90 derajat. Kita coba pindah ruas. 5A artinya 5 dikali A. Jika pindah ruasnya berarti asalnya perkalian kita ubah menjadi pembagian. A sama dengan 90 derajat dibagi 5 berarti A sama dengan 18 derajat. Berarti nilai A yang ini adalah 18 derajat. Nah, untuk soal yang bagian keduanya masih tetap di nomor 1, kita masih mencari nilai A yang ini. Nah, karena ini berpatokannya kepada sudut berpelurus, berarti patokannya bukan 90 derajat lagi, melainkan 180 derajat. Nah, berarti kita coba langsung mulai. 46 ditambah A tambah 29 derajat ditambah 5A ditambah 15 derajat akan menghasilkan 180 derajat karena sudut berpelurus. 46 ditambah A tambah 29 ditambah 5A ditambah 15 derajat menghasilkan 180 karena sudut berpelurus. Nah, kita coba. Di sini ada variabel yang sama A sama A, 5A. Kalau dijumlahkan menjadi 6A. Kita coba yang sama variabelnya dulu. A ditambah 5A menghasilkan 6A ditambah 46 tambah 39 akan menghasilkan 75 ditambah 15 akan menghasilkan 90 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang kita pindah ruasnya. Kita hanya mencari yang A, berarti kita pindah ruas yang 90, kita ruasnya pindah ke kanan, yang 6 juga pindah ruasnya ke kanan. Yang 90 ini asalnya penjumlahan karena pindah ruas menjadi pengurangan. Yang 6A ini asalnya perkalian karena pindah ruas menjadi pembagian. Kita coba. A sama dengan 180, yang 90 derajatnya kita pindah ruas menjadi pengurangan, dikurang 90 derajat. Yang 6 kali A ini karena perkalian pindah ruas menjadi pembagian, dibagi 6. Kita coba. A sama dengan 180 dikurang 90, hasilnya adalah 90 dibagi 6, hasilnya A sama dengan 15 derajat. Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Pada soal tersebut terdapat soal jika sudut A sama dengan 2/5 sudut B, hitunglah sudut A dan sudut B jika keduanya saling berpelurus. Yang B-nya selisih sudut A dan sudut B jika keduanya sudut saling berpenyiku. Nah, kita coba dulu yang pertama, yang A dulu. Jika sudut A sama dengan 2/5 sudut B, artinya di sini kita ubah jadi perbandingan. A sama dengan 2/5 artinya A-nya 2 berbanding B-nya 5. Berarti kita masukin dulu, berarti di sini A berbanding B sama dengan 2 berbanding 5. Jadi A-nya 2, B-nya 5. Kita coba kerjain yang A. Tentukan sudut A dan B jika pelurus. Ini kata kuncinya di sini pelurus ya.
kita coba dulu yang mencari sudut A. Karena sudut A di sini 2, berarti kita masukin 2 per 7. Kenapa jadi 7? Karena di sini jika dijumlahkan A sama B akan menghasilkan sudut lurus, berarti dijumlahkan A-nya 2 ditambah 5 menghasilkan 7. Dikali patokannya adalah sudut lurus itu adalah 180 derajat. Sama dengan 2 dikali 180 adalah 2 kali 0, 2 kali 8, 16, 1, 2 kali 1, 2 tambah 3, tambah 1, 360 dibagi 7. Hasilnya pasti koma nih. Kita coba dulu. 51,42. Jawabannya adalah 51,42 derajat. Ini yang sudut A. Berarti kita sekarang menentukan yang sudut B. Ini sudut A ya. Kita menentukan yang sudut B. Sudut B berarti sudut B di sini adalah 5 perbandingannya 5 per 7 dikali 180 derajat menghasilkan 5 kali 7 adalah 900 dibagi 7. 900 dibagi 7 itu juga pasti koma. Kita coba 128,57 derajat. Ini untuk yang A ya. Nah, sekarang kita coba yang B biar nggak pusing. Ditinggal aja yang B nya. Yang B, selisih A dan B berarti selisih dari A dan B adalah 3 per jika berpenyiku. Nah, sekarang berarti di sini dikalinya penyiku adalah 90 derajat. Jika A dan B dijumlahkan akan menghasilkan sudut penyiku. Berarti di sini 3 per jumlah ini adalah 7. Kita ulangi lagi. Kenapa ininya 3? Karena yang ditanyakannya selisih. Selisih A itu 2, B itu 5, berarti selisihnya 3. Jika A sama B digabungkan akan menghasilkan sudut penyiku. Berarti kita pernya digabungkan. Jadi 2 sama 5 digabungkan jadi 7. Kenapa dikali 90? Karena di sini patokannya sudut penyiku. Nah, sekarang kita coba. Sudut B sama dengan 3 kali 90, 3 kali 270 dibagi 7. Jadi sudut B sama dengan 38,57 derajat. Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 di sana diketahui soalnya adalah jika sudut A dikurangi sudut B adalah 70 derajat dan besar sudut A adalah 3 kali sudut B, maka hitunglah yang sudut A ditambah sudut B. Nah, berarti kita cari satu-satu dulu sudutnya. Kita mencari sudut A berapa derajat dan sudut B berapa derajat, nanti kita tambahkan berapa hasilnya. Di sini udah ada diketahuinya adalah sudut A ini adalah 3 kali sudut B. Berarti sudut A bukan mungkin lagi ya, udah pasti lebih besar daripada sudut B. Berarti kita dapat simpulkan sekali seperti ini. Sudut A ada 3 kali, berarti 3 kali sudut B. Berarti di sini sudut A sama dengan 3 kali sudut B. Berarti sudut A ini adalah 3 kali sudut B. Berarti sudut A sama dengan 3 kali sudut B. Nah, ini sudut A ini adalah 3 kali sudut B. Berarti sekarang rumusnya menjadi gini. 3 kali sudut B, ini adalah yang sudut A, dikurangi sudut B akan menghasilkan 70. 3 kali sudut B dikurangi sudut B adalah 2 sudut B sama dengan 70. Kita pindah ruas. Sudut B sama dengan 70 dibagi 2. Berarti sudut B sama dengan 35 derajat. Nah,
Sekarang ini yang sudut B. Nah sekarang kita bisa menentukan yang sudut A. Berarti sudut A sama dengan ini, sudut A sama dengan 70 dikurangi 70 derajat dikurangi 35 derajat, hasilnya adalah 35 derajat. Berarti kan di sini ada kata-kata 3 kali sudut B. Berarti sudut A ini 3 kali sudut B, berarti tinggal dikali 3, maka akan menghasilkan 105 derajat. Nah ini untuk yang sudut B. Nah sekarang kita tinggal menentukan yang soal keduanya, yang bagian B-nya. Yang bagian B-nya adalah perintahnya pelurus sudut A. Sekarang kita masukin adalah pelurus sudut A. Pelurus sudut A. Ingat sudut pelurus itu adalah 180. Sudut pelurusnya 180, sudut pelurusnya 180. Dan yang A-nya kita udah mengetahui adalah 105. Berarti sekarang sudut pelurusnya adalah 180 dikurangi sudut A. Sudut A itu adalah 105 derajat. Maka akan menghasilkan adalah 75 derajat. Ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebutkanlah pasangan yang A-nya sudut-sudut sehadap, yang B-nya sudut-sudut sepihak untuk sudut dalam dan untuk sudut luar, dan yang C-nya sudut-sudut berseberangan, sama juga yang bagian dalam dan bagian luar. Nah, kita coba dulu sekarang untuk menentukan sudut sehadap. Sudut sehadap ini sudah dituliskan, berarti yang A1 berarti sehadapnya dengan B1, sama-sama posisinya A1, B1, terus C1 dan D1. Dan lanjut lagi, A2 sehadap dengan B2, sehadap dengan C2, sehadap dengan D2. Untuk A3 sehadapnya dengan B3, C3 dan D3. Untuk A4 sehadapnya dengan B4, C4 dan D4. Itu adalah semuanya sudut sehadap. Nah sekarang yang ditanyakan di soal yang B-nya, sudut-sudut sepihak dibagi dua menjadi sudut sepihak yang dalam sama yang luar. Yang kita bahas yang di dalam dulu. Yang di dalam ini artinya berarti yang ada di dalam yang merah ini, antara ini, nah yang ini, yang merah-merah ini di dalam yang merah. Kalau ini di luar, yang ini di luar. Kita bahas yang di dalam sepihak. A4 dia sepihaknya dengan D1. A3 sepihak dengan D2. Ini sudut yang di dalam semuanya nih. Sepihak itu berarti yang kiri-kiri, semuanya yang kanan-kanan, semua itu namanya sepihak. Terus yang kalian yang B. B4 sepihaknya dengan C4, C1. Dan B3 sepihak dengan C2. Itu semuanya yang berada di bagian dalam. Nah, sekarang yang bagian luar berarti yang atas ini, yang ini. Kita coba ya. A1 sepihak dengan D4, A2 sepihak dengan D3, B1 sepihak dengan C4, B2 sepihak dengan C3. Itu untuk yang berada di luarnya. Nah sekarang kita pakai yang sudut berseberangan. Yang berseberangan ya, yang bagian dalam dulu nih kita coba. Berarti yang di dalam garis merah ini. A4 berseberangan dengan D2, berseberangan. Ini ada di sebelah kiri, ini tapi masih dalam satu garis ya. A4 sama D2. Terus A3 berseberangan dengan D1. Itu namanya berseberangan. B4 berseberangan dengan C2. Dan B3
berseberangan dengan C1. Selanjutnya kita akan bahas yang di bagian luarnya. Bagian luar berarti yang di atas atau di luar garis merah ini. A1 berseberangan dengan D3, A2 berseberangan dengan D4, B1 berseberangan dengan C3, dan B2 berseberangan dengan B4.